Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah elektronika digital ini akan kita bahas mengenai materi counter atau pencacah. Counter dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama akan kita bahas adalah counter asinkron naik. Jadi pencacah asinkron berarti tidak serempak, naik, ya hitungannya naik gitu. Atau kadang disebut dengan up counter atau counter naik. Counter ini terdiri atas 4 buah flip-flop, sedangkan tema flip-flop telah kita pelajari sebelumnya. Di sini yang digunakan adalah JK flip-flop. JK flip-flop di mana masing-masing input J dan K, ya, all J and K inputs assumed to be 1. Diasumsikan atau dihubungkan ke logika 1. Clock JK flip-flop A berasal dari sumber sinyal, ya, misalkan adalah dari multivibrator astabil. Clocknya ini aktivasinya adalah NGT. Kenapa NGT? Karena di sini ada lingkaran kecilnya. Output dari JK flip-flop A dimasukkan ke clock JK flip-flop B. Output dari JK flip-flop B dimasukkan ke clock JK flip-flop C. Output dari JK flip-flop C dimasukkan ke JK flip-flop D. Gitu. Jadi ini ada dua, maksud saya ada 4 JK flip-flop yang clocknya masing-masing berasal dari output dari JK flip-flop sebelumnya. Inilah yang disebut dengan counter asinkron. Ya, jadi dia tidak clocknya berdasarkan dari output sebelumnya. Kenapa kok naik? Nanti akan kita bahas bersama. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa JK flip-flop ini contoh di sini, ya. Pada materi sebelumnya ini adalah aktivasinya PGT, maka nanti PGT yang harus diperhatikan. Kebetulan contoh di sini adalah PGT, dan ketika JK flip-flop mempunyai input 1, maka dia akan mempunyai output toggle atau berubah dari output sebelumnya. Jika sebelumnya 0, maka outputnya menjadi 1. Jika sebelumnya 1, outputnya menjadi 0. Seperti itu. Jadi ini nanti JK flip-flop semuanya mempunyai input 1. Sehingga akan toggle, ya, berubah dari keadaan sebelumnya. Kita lihat, ya, ini gambar yang dibalik, ya. Dan jangan bingung, memang di beberapa buku ada yang menghadap ke kanan, ada yang menghadap ke kiri. Ini saya sampaikan semua agar Anda tidak menjadi bingung. Yang jelas dilihat J dan K adalah input, Q0, Q1, Q2, Q3 adalah output. Sekarang kita bahas bersama bagaimana JK flip-flop ini sampai disebut dengan counter naik. Ya. Kalau asinkronnya tadi karena atau sebabnya adalah clocknya ini berasal dari output JK flip-flop sebelumnya, sehingga dia disebut tidak serempak atau ripple, asinkron. Output di sini, ya, output dari clock, ya, multivibrator astabil menghasilkan clock, ya.
Ini kita sebut clock input bagi counter ini. Jadi counter berasal dari JK flip-flop yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk suatu rangkaian. Nah, ini clocknya. Dan perlu diperhatikan, tadi telah disampaikan bahwa ini ada lingkaran kecilnya, jadi dia aktivasinya adalah aktivasi NGT. Nah, ini clocknya yang kita bahas di sini berjumlah 16. Ya, kenapa kok 16? Agar terlihat semua hitungannya. Dari mana 16 kok tidak 10, tidak 15, tidak 20? Nah, ini berhubungan dengan 2 pangkat N. N-nya adalah 4. Sejumlah 4 flip-flop. 2 pangkat N, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Agar nanti timing diagramnya, ya, diagram pewaktuannya kelihatan. Clocknya kita gambar sebanyak 16, dan yang akan kita perhatikan adalah bagian NGT. Nah, ketika JK flip-flop ini mempunyai input 1, ya, maka dia akan toggle. Toggle berubah dari keadaan sebelumnya. Kapan itu terjadi? Ketika sinyal aktivasinya adalah PGT. Nah, kalau Anda menggambar seperti ini, mulailah dari gambar dari sinyal 0. Ini 0, ya. Terus ketika 0 dia tetap ada PGT, tetap ada logika 1, tetap dia berubah toggle saat PGT dari 0 ke 1. Terus ke kanan sampai dengan didapatkan NGT lagi, ya. Tadi maksud saya NGT, ya. NGT dia akan toggle turun. Terus berjalan lagi naik, ya. Terus turun. Begitu seterusnya. Setiap menemui NGT sampai dengan clock ke-16. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita lihat output dari Q1. Q1 ini sudah tidak tergantung secara langsung, ya, dari clock, tetapi dia adalah clocknya JK flip-flop Q1 berasal dari output Q0. Berarti yang kita lihat di sini. Makanya, ya, ini kita beri tanda NGT. Sama seperti output Q0, ya, kita mulai nanti Q1 output dimulai dari sinyal 0. Ya, sinyal 0 di sini, 0 terus sampai dia menemui NGT, baru berubah. Jadinya seperti ini. Jadi ini tergantung dari output Q0, bukan dari clock. 0 terus sampai menemui NGT, dia toggle naik menjadi 1, terus bertahan sampai ketemu NGT, dia turun. Seperti itu sampai dengan sinyal terakhir. Ya, ini sinyal keberapa? Sinyal ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Itu. Seperti itu. Terus kita lihat bagaimana output Q2. Q2 ini tergantung dari output Q1. Terutama adalah di NGT-nya. Ya, jika flip-flop inputnya tetap 1, ya, sedangkan clock-nya berasal dari Q1. Bagian NGT. Ini kita tandai. Maka sama, kita mulai dari 0 dulu, terus nanti dia pasti naik di NGT saat output Q1. Seperti ini. Dia hanya 2. Ya. Begitu juga dengan output Q3. Nah, hanya 1. Seperti ini. Ya. Jadi saling ketergantungan. Lalu bagaimana? Kenapa ini disebut dengan counter naik? Nah,
sekarang kita beri nilai ya. Kalau seperti ini ya, di saat clock 1 di sini adalah logika 0. Ini 1, 0, 1. Terus seperti itu. Kalau ini berarti saat clock 1 key 1 output 0. Saat clock 2 ini 0. Ini 1, 1 ya. Seperti itu. Jadi angka-angka ini berasal dari kondisi dari masing-masing output. 00, 11, 00 terus, sedangkan ini 00, 00, 11, 11, ya, sampai dengan output Q3. Setelah ini, ya, kita urutkan mulai dari output Q3 sampai dengan Q0. Yaitu, kalau ini berarti 0000, 0001, ya, naik ya, 0010 karena ini dari MSB. MSB adalah most significant bit, bit yang paling penting itu Q3. Sedangkan Q0 adalah LSB, least significant bit, bit yang kurang penting. Ya, berarti dimulai dari Q3. Terus begitu, 0010 sampai dengan di sini nanti 11111. Hasilnya adalah seperti ini. Dan ini adalah urutan, ya, urutan angka biner 0000 ya, karena 4 bit ya, ini adalah angka 0. 0001 ini 1, 00102, 00113 terus sampai dengan 1111 adalah berapa? 15 ya, bukan 16 tapi 15 ya. Berarti counter ini dia menghitung dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus sampai dengan 15. Jadinya counternya disebut dengan counter asinkron naik atau up counter asinkron. Ya. Hitungannya naik dari 0 sampai dengan 15. Kenapa 15? Padahal ini jumlahnya tadi 16. Ya, ini karena elektronika digital, ya, teknik digital, segala hitungan dimulai dari angka 0. Kita lanjutkan, ya, contoh 4.1, suatu counter digunakan untuk menghitung suatu produk yang melalui conveyor belt. Sumber cahaya dan fotosel dikombinasikan untuk membangkitkan pulsa setiap produk melewatinya. Counter diharapkan mampu menghitung sampai dengan 1000 produk. Ya. Produk berapa flip-flop yang dibutuhkan. Jadi misalnya Anda ingin mendeteksi setelah 1000 produk, 1000 botol atau 1000 kotak, lalu dia harus berhenti dulu untuk dimasukkan ke dalam satu dus, dikemas. Ya. Terus Anda disuruh merancang. Berapa flip-flop yang dibutuhkan? Ya, jawabannya ini. Secara sederhana, flip-flop yang dibutuhkan dapat dicari dengan persamaan di atas. 2 pangkat N lebih besar sama dengan 1000. Ya. N-nya ini yang akan kita butuhkan flip-flop. Jika 2 pangkat 9, ternyata hanya 512. Sehingga 9 flip-flop tidaklah cukup untuk menghitung produk tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan 10 flip-flop. 2 pangkat 10 hasilnya adalah 1024. Ya, jadi untuk menghitung 1000 produk diperlukan 10 flip-flop. Gitu. Walaupun nanti ada sisa 24. Ini akan kita bahas pada materi berikutnya. Tetapi yang jelas, untuk mendeteksi 1000 produk, Anda membutuhkan jumlah flip-flop yang dijejer-jejerkan, ya, diurutkan, disusun sebanyak 10 flip-flop. Gitu. Counter asinkron juga dapat digunakan untuk sebagai pembagi frekuensi. Ya. Frekuensi division. Jika input clock flip-flop A pada gambar sebelumnya ya berfrekuensi 16 kHz, maka output flip-flop A menghasilkan frekuensi 8 kHz. Mari kita lihat. Nah, di sini. Sebelumnya. Misalnya ini, ya, di sini. Yang disebut dengan frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Misalnya,
1 detik itu dari sini, ya, dari titik ini sampai dengan 16. Ya. Sehingga frekuensi dari yang masuk ke counter ini adalah 16 Hz. Ya. Kenapa? Karena jumlah sinyalnya, jumlah gelombangnya dalam 1 detik berjumlah 16. Outputnya di Q0 berapa? Kita lihat jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata output di sini adalah 8 Hz. Kenapa? Karena ini adalah dibagi 2. Output di Q1 berapa? Coba. 1, 2, 3, 4. Kok bisa 4? Nah, ini kenyataannya seperti ini. Kenapa? Karena dia dibagi 16 dibagi 4. 2 pangkat 2. Ada 2 flip-flop. Kalau ini 2 pangkat 0, ya. Maaf, 2 pangkat 1 maksud saya. Karena 1 flip-flop menjadi 8. Ini 2 pangkat 2. Kalau 3, ya, 2 pangkat 3. Berarti 16 dibagi 8. Di sini frekuensinya adalah 2 Hz. Ini buktinya. Bahwa frekuensi adalah jumlah getaran per detik. Ini 1 detik ya, dari ini sampai dengan mentok ini. Ya, kita lihat aja, oh ini gelombang pertama, ini gelombang kedua. Berarti 2 Hz. Kalau Q3 berapa Hz? 1 Hz. Karena 2 pangkat 4, 16. Berarti ada frekuensi 16 Hz dibagi 16 sama dengan Q3 adalah 1. Satuannya frekuensi adalah 1 Hz. Berarti terbukti. Seperti itu. Nah, kalau kilo berarti ya tinggal dikasih kilo, 1000. Ya. Sekarang kita bahas materi selanjutnya yaitu counter asinkron turun atau mundur atau down counter. Ya. Masih sama, asinkron. Ya. Ini gambarnya dibalik lagi. Inputnya di kanan, ya, outputnya di kiri. Nampak kok gambar seperti ini karena kadang lebih memudahkan. Di sini MSB, di sini LSB. Ya. Tetapi clock jika flip-flop di depannya berasal dari anode, bukan berasal dari A, ya, tapi inverse-nya, ya, kebalikannya tadi. Ya, kita coba bahas bersama. Gambarnya sama, ini dibalik lagi, ya. LSB-nya di sebelah kiri, MSB di sebelah kanan. Ya. Inputnya bagaimana? Inputnya sama. Ya. Ini sejumlah 16. Cuman ini tidak ada angkanya. Ya. Yang kita perhatikan juga, Anda perlu melihat, ini NGT atau PGT. Ternyata masih ada lingkaran kecil di depannya. Sehingga ini adalah NGT. Output di sini, ya, output di Q0, ini mirip atau sama dengan counter naik. Kenapa? Ya, karena berasal dari clock NGT. Jika dia ada NGT, maka outputnya akan toggle, berubah dari keadaan sebelumnya disebabkan input JK1. Kita klik, masih sama. Sekarang output dari Q1. Untuk memudahkannya, Anda bisa membuat Q0 not. Ya, Q0 not dibuat, ya, dibikin seperti ini, kebalikannya berarti. Terus Anda perhatikan nanti di sini adalah NGT-nya. Ya, NGT-nya berarti sama dengan PGT-nya, ya. Ya, itu logikanya. Kalau misalnya Anda tidak mau menggambar lagi, berarti kalau di sini output Q1 tergantung dari NGT Q0, sebenarnya kalau Anda mempunyai gambar Q0 not, ya, kalau Anda mempunyai gambar Q0, maka dia sebenarnya adalah PGT-nya di sini. Pasti dia berubah di sini. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, begitu juga dengan Q2. Q2 tergantung dari output Q1 not. Atau
Kalau ini gambar ini kita balik, berarti seperti ini. Ya. Lihat di kursornya. Ini kebalikannya. NGT-nya, ya, ini seperti ini, terus turun. NGT-nya adalah sebenarnya PGT-nya Q1. Maka Q2 akan berubah saat PGT dari Q1. Gambarnya seperti ini. Begitu juga dengan yang Q3. Anda bisa menggambar secara lengkap. Maksudnya adalah kebalikan dari Q1, Q2, Q3, lalu dibuat NGT-nya. Atau kalau tidak, gambar seperti ini. Terus tinggal kita buktikan, sama dengan sebelumnya, kita beri nilai di sini, 0, 1, 0, 1, seterusnya. Nah, ini 1, 0, ini boleh dimulai dari sini, 0, 0, 0, 0, berarti 0, 0, 0, terus setelah ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, ini 0, 1, 1, 0, 0, 1, terus sampai selesai. Ini pun misalnya Anda tambahin 0 di sini pun boleh. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Tinggal diurutkan lagi. Kalau ini misalnya Anda mulai dari 0, berarti 0, 0, 0, 0. Di sini angka 0. Terus setelah itu, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 0. Ya. Seperti ini. Sebenarnya ini adalah angka 15 ya, dalam desimal. 14, 13, 12, 11, 10, terus sampai dengan 0. Oleh karena itu, ini disebut dengan counter mundur atau counter turun. Ya, seperti itu. Terima kasih. Semoga menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.